Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani mandiri channel dimanapun kita berada. Saya ucapkan terima kasih masih setia bersama tani mandiri channel untuk menyimak tentang perkembangan pertanian padi dan hortikultura. Nah sahabat tani, tak lupa saya ucapkan semoga kita diberikan kesehatan selalu, panjang umur, dan juga panen yang melimpah. Untuk itu sahabat tani, dari beberapa pertanyaan di komentar dari netizen maupun petani bertanya kepada kita, apakah padi Inbrida C2 cocok ditanam di dataran tinggi pegunungan? Nah, di kali ini sahabat tani, di depan saya adalah padi Inbrida C2, di mana padi tersebut kita tanam di dataran tinggi pegunungan, di mana dengan ketinggian 480 meter di atas permukaan laut atau 480 mdpl. Nah, kita bisa lihat sahabat tani, sebelah sana itu adalah lereng Gunung Muria, karena kita sekarang berada di Kabupaten Jepara di dataran tinggi di lereng Gunung Muria. Maka dari itu sahabat tani, untuk menjawab pertanyaan tempo lalu yang masuk ke WA kami, apakah bisa padi Inbrida C2 ditanam di dataran tinggi? Nah, jawabannya bisa dan sangat bisa. Di depan saya adalah padi Inbrida D2, di mana padi ini sekarang usianya 89 hari setelah tanam atau 85 hari setelah kita pindah tanam. Karena padi ini sesuai deskripsinya umur panen adalah 85 sampai 90 hari setelah tanam, dan besok pagi insya Allah kalau tidak ada halangan kita panen. Dari penampakan di depan mata kita, padi ini betul-betul bersih tanpa ada kendala dalam perawatan, baik itu penggerek batang, jamur blas maupun bakteri Xanthomonas. Karena padi ini kita bisa katakan perawatannya sangat mudah dan untuk ketahanan jamur dan bakterinya cukup baik. Setelah sukses ditanam di MT1 kemarin, maka kita tanam sekarang inilah di musim kedua di dataran tinggi. Nah, maka dari itu bisa saya simpulkan sahabat tani bahwa padi Inbrida C2, padi yang sekarang lagi booming-boomingnya di dunia maya, karena padi ini awal mulanya adalah dari Sumatera Barat, dan awal mula padi ini adalah indukan dari padi Serang, kemudian dikawinkan dengan padi varietas dari negara Thailand. Maka bisa dikatakan padi ini mempunyai potensi yang sangat baik. Kalau dilihat dari posturnya, padi ini sangat pendek, sekitar 90 cm. Anak-anaknya pun tidak usah diragukan karena anaknya banyak. Kemudian dari karakter gabahnya sebesar sekelas Serang, tetapi dia malenya lebih panjang. Kalau padi Serang mungkin bulirnya warnanya kuning-kuning tua, tetapi kalau Inbrida C2 bulirnya sangat cerah, orang bilang adalah glowing gitu ya. Nah, ini sahabat tani, perawatan padi ini tidaklah begitu sulit, bisa dikatakan cukup mudah karena kita menggunakan pupuk hanya 2 kali, di mana pupuk pertama adalah di saat padi umur 10 hari setelah tanam, kemudian pupuk yang kedua di saat padi umur 30 hari setelah tanam. Lalu apa aja pupuk yang kita gunakan? Nah, di pupuk pertama kita menggunakan pupuk urea TSP 36 dan NPK Ponska. Kemudian pupuk yang kedua kita menggunakan NPK Ponska dan KCL. Untuk pestisidanya sendiri kita menggunakan insektisidanya adalah spontan dan prevaton, kemudian fungisidanya di saat padi masa vegetatif kita menggunakan antrakol atau filia, kemudian di saat masa generatif kita menggunakan fungisida nativo atau folikurgul. Nah, untuk
nutrisi penambah bobotnya atau pengisian bulirnya di saat generatif ketika malem menunduk atau padi bunting dan malem merunduk, kita menggunakan campuran pupuk MKP atau KNO. Nah, untuk itu sahabat tani, jika Anda mempunyai atau berdomisili di daerah dataran tinggi pegunungan, kemudian baik sawah itu irigasi maupun tada hujan, padi inpridasi 2 ini bisa menjadi rekomendasi yang sangat tepat. Dari segi ketahanan robohnya bisa dikatakan baik karena posturnya pendek, sangat cocok ditanam di musim kemarau atau juga musim penghujan pun juga aman. Nah, maka dari itu sahabat tani, itulah sekelumit tentang informasi tentang padi inpridasi 2 yang kita tanam di dataran tinggi pegunungan, di atas ketinggian 480 meter di atas laut atau M400 M40 MDPL, dan alhamdulillah baik-baik saja dengan perawatan yang tidak begitu sulit dan alhamdulillah sehat. Nah, untuk itu sahabat tani, hanya singkat saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan informasi lain tentang budidaya pertanian padi. Dan jangan lupa, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum komen juga boleh komen, supaya channel ini tetap berkembang. Sekian dulu dari kami, tetap semangat, ojo sambat, maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.